Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka Pentahelix dengan inkubator mewujudkan 150 wirausaha dan tenaga kerja profesional baru secara resmi dibuka. Terima kasih, Bapak. Inkubator Pentahelix Kota Bekasi telah diresmikan. 5 aktor pelaksana inkubator yang pertama adalah pemerintah melalui tim wali kota untuk percepatan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan atau TWU P4 Kota Bekasi. Yang kedua, akademisi yang diwakili oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI Komisariat 4A Wilayah 4. Yang ketiga, ada pelaku usaha atau pebisnis yang diwakili Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Bekasi. Selanjutnya dari unsur komunitas ada Perhimpunan Ahli Refrigeran Teknik Indonesia atau PATRI dan Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia atau IPMI. Terakhir ada unsur media yang diwakili oleh faktaintegritas.id. Dengan optimis, inkubator Pentahelix Kota Bekasi dapat mewujudkan 150.000 pengusaha dan tenaga kerja profesional baru. Acara peresmian ini bertempat di STPA CHP dan STEMIK Pranata Indonesia Kampus 2 Pengasinan Kota Bekasi pada Kamis 31 Maret 2022. Acara peresmian ini juga dihadiri PLT Wali Kota Bekasi, Bapak Tri Adianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Dan saya sini sudah bersama dengan Direktur Pentahelix Kota Bekasi dengan Bapak siapa? Bapak Dr. Andesius Rodi, CHP MSI. Kedepannya apa nih Pak harapannya untuk Pentahelix ini? Kedepannya Pentahelix akan menjadi salah satu inkubator dalam rangka percepatan pengembangan sumber daya manusia. Konsentrasinya adalah bagaimana kita mewujudkan 150.000 pengusaha baru dan tenaga kerja profesional di Kota Bekasi. Ya, program yang saat ini alhamdulillah sudah dibuka tadi oleh Bapak PLT Wali Kota Bekasi, ya, Bapak Dr. Tri Adianto, bahwa hari ini kita melaksanakan program pelatihan AC yang hemat energi, AC yang ramah lingkungan. Pesertanya itu dari 12 kecamatan, 56 kelurahan. Jumlah total peserta adalah 60 orang. Ditambah lagi ada program pelatihan AC yang advance yang saat ini sudah menengah, yaitu ada 30 orang. Nah, program pelaksanaan kegiatan untuk AC ini akan dilaksanakan untuk level 1 ini 3 hari, ya. Nah, kemudian nanti ada gelombang yang kedua juga 3 hari. Kalau sudah selesai nanti akan ada ya untuk level berikutnya, dan diharapkan nanti mereka akan menjadi tenaga-tenaga profesional di bidang AC yang hemat energi dan ramah lingkungan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak PLT Wali Kota Bekasi tadi, berpesan bahwa jangan berhenti sampai di sini. Kita tetap akan menjalankan program-program Pentahelix, khususnya oleh inkubator Pentahelix, agar kita betul-betul mengembangkan sumber daya manusia, supaya sumber daya manusia yang ada di Kota Bekasi ini betul-betul memiliki profesionalisme dan tidak hanya menjadi orang-orang yang ya tanda kutip kan begitu ya, jadi pengangguran. Tapi kita betul-betul menjadi orang-orang yang siap kerja, siap menjadi seorang wirausaha. Ya, target kita 100 hari, tentu kita saat ini kita konsentrasi aja dulu di satu program atau 2 program. Ya, pertama jelas adalah untuk program AC. Nah, kemudian yang kedua adalah bursa kerja, karena memang kita juga kerjasama, selain daripada pemerintah, kita juga kerjasama dengan akademisi, kemudian pun juga dengan dunia usaha dan industri, Kadin, kemudian pun juga dengan tentunya dari media ya, media dan juga komunitas. Nanti ada bursa kerja juga, nanti ada program bursa kerja ya, kita doakan aja. Pun juga nanti akan ada bajar ya, nanti akan dikolaborasikan nanti dengan IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Kota Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Kita sekarang bersama Asokprop, Insinyur Haji Makmur HS. Siapa beliau? Beliau adalah
founder dari Pentahelix. Kita tanya-tanya langsung ya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof izin Prof ceritakan tentang cikal bakal Pentahelix. Iya, baik, terima kasih sebelumnya bahwa Pentahelix itu berangkat dari Ketua Apdisi yang mengadakan kerjasama diawali dengan Ketua Apdisi sama Ketua Kadin dan Ketua IPMI. Dan itu sudah kita laksanakan dengan penandatanganan MOU. Berlanjut dari itu, atas presentasi Pak Wali Kota bahwa Pentahelix ini meningkat dengan kegiatan menyatunya 5 faktor yang tadi. Harapan kami saya kumpulkan, waktu itu saya kumpulkan di Kantor Kadin. Ya, kantor Kadin yang di Balai Patriot di sana nomor 12. Alhamdulillah akhirnya kami membentuk kesepakatan karena kami adalah saya ketua Apdisi, akhirnya kawan kami yang kita ajukan yang namanya Dr. Andes Yusrodi, ya Dr. Yusrodi MSI. Akhirnya mulailah di situ bergulir dan kemarin juga sudah menyelenggarakan pelatihan pembukaan resmi ya secara Pentahelix karena kami dari ketiga tadi yang Kadin dan IPMI dan Apdisi SIM-nya adalah kampus. Apabila sudah meluluskan mahasiswa semakin banyak, akan ada problem pertanyaan si mahasiswa baru mencari kerja. Untuk mencari kerja kan saat ini apalagi di saat COVID kayak gini ya, sehingga akhirnya kita bekali setiap mahasiswa dari kampus ke kampus akan kita bekali supaya bisa mandiri, bisa berwirausaha, dan makanya kami datangkan para ahli-ahli, orang-orang yang mumpuni dalam bidang UMKM, dalam bidang usaha, dalam bidang bisnis, sehingga mereka sudah bisa mandiri jalan, sehingga bukannya targetnya mencari kerja, tetapi justru diharapkan mereka itu bisa membuka lapangan kerja sendiri, sehingga si mahasiswa sebelum lulus justru sudah bisa nyari duit. Itu jadi berangkat dari situ lahirlah Pentahelix yang tadi saya maksud. Itu Pak. Jadi luar biasa sekali ya aktivitasnya, membantu peran mahasiswa agar mereka bisa mandiri meskipun sedang kuliah gitu ya. Sehingga mereka bisa bayar kuliah sendiri. Betul. Bahkan ketika lulus sudah nggak mikirin cari pekerjaan, tapi membuka lapangan usaha, pekerjaan, mengajak teman-temannya, bahkan akhirnya harapan di Pentahelix itu nanti tumbuhnya ekonomi, tumbuhnya keuangan, mengenal pantai integritas. Itu aja. Terima kasih Prof. Sama-sama, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Fakta TV, faktaintegritas.id. Hari ini kita berada di STEMIC Pranata Indonesia dalam ada kegiatan yaitu pelatihan atau workshop tentang AC atau Revigran, di mana AC yang akan diajarkan di sini bagaimana membuat AC yang ramah lingkungan. Nah, bersama kami sudah ada dari komunitas Patri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, dengan Bapak siapa? Boleh memperkenalkan diri? Oke, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri ya. Nama saya Khairul ya. Asesmen replika hidrokarbon ya, dari Patri. Ya. Bang Patri apa tadi Pak? Patri itu adalah Perhimpunan Ahli Teknik Replikasi Indonesia. Oh iya ya. Oke, ada berapa banyak Pak anggotanya di Kota Bekasi ini? Oke, saat ini di Kota Bekasi anggotanya kurang lebih sekitar ada 40 orangan ya untuk DPC Bekasi. Sementara karena memang Patri ini ya baru kita legalkan kemarin di bulan November 2021 ya, berbadan hukum ya, sudah dinotariskan ya. Jadi saat ini kita sudah punya DPC se Jabodetabek. Kebetulan pelatihan hari ini adalah pelatihan khusus untuk Patri Bekasi.
Oke. Ini apa saja Pak yang gagas yang dikerjakan oleh Patri ini Pak? Oke. Ya, Patri ini lebih concern kepada pertama ya Pak, untuk melatih teknisi-teknisi ya yang tergabung di dalam Patri ini. Di mana teknisi-teknisi yang tergabung saat ini mereka belum begitu paham tentang apa itu AC yang hemat energi dan ramah lingkungan. Jadi selama ini mereka main teknisi itu mempergunakan replikan sintetik. Ya, kita coba beralih meningkatkan skill dan kemampuan mereka dan pengetahuan mereka untuk beralih ke AC yang ramah lingkungan. AC hemat energi dan ramah lingkungan, yaitu dengan nanti mengganti daripada media kerja sistem AC itu sendiri dengan namanya hidrokarbon refrigeran atau refrigeran hidrokarbon. Ya, di mana refrigeran hidrokarbon ini adalah pertama dia di samping hemat energi, dia ramah terhadap lingkungan. Ya, untuk isinya di dalam AC itu lebih sedikit, hanya kurang lebih sepertiga daripada refrigeran sintetik. Ya, contohnya kalau AC 1 PK, isinya 1 kilo kontrol refrigeran biasa R22. Tapi setelah kita ganti ke hidrokarbon kurang lebih sekitar 30%-nya. Ya, jadi dengan isi yang sedikit itu membuat kinerja kompresor lebih ringan, ya umur kompresor lebih panjang, ya dan hemat pemakaian listriknya. Nah, maka melalui pelatihan ini kita berharap ya kan ke depannya sesuai dengan moto Bekasi ya yang Go Green Smart City, di mana nanti kami dari Patri ya akan coba melatih teknisi-teknisi yang ada di Bekasi ini supaya mereka paham dengan ya AC yang hemat energi dan ramah lingkungan. Jadi nanti setelah teknisi-teknisi itu terlatih ya kita nanti sebarkan untuk bisa menggunakan refrigeran hidrokarbon ke depannya. Oke, jadi teknisi tadi bukan sekadar mampu mengservis AC tapi juga tahu bagaimana caranya menghemat energi gitu ya Pak ya. Terus kalau perawatannya itu berapa lama Pak? Oke. Baik Pak, kalau untuk perawatan unit AC ya sama seperti biasa. Kalau untuk AC residensial ya minimal sekali 3 bulan ya. Tapi lebih dari itu mungkin 1 kali 2 bulan lebih bagus ya. Tujuannya apa ya? Karena servis AC itu tujuan adalah untuk menjaga kebersihan udara yang ada di dalam lingkungan. Ya, karena udara yang kurang bersih itulah biasanya orang gampang terserang penyakit, gampang terserang flu gitu ya Pak ya. Jadi perawatan seperti biasa normal Pak ya, sekali 3 bulan untuk AC residensial untuk perumahan-perumahan. Oke. Terus kalau untuk dari sisi biaya barangkali mana yang lebih hemat Pak? Oh ya, dengan mempergunakan refrigeran hidrokarbon pasti jauh lebih hemat Pak dibandingkan mempergunakan refrigeran sintetik seperti R22. R22 itu sekarang 1 kilonya kurang lebih sekitar 120 ribuan di pasaran. Sedangkan untuk mesikul kurang lebih sekitar 70-80 ribuan ya. Nah, jadi dengan 1 kilo itu tadi kita beli, biasa refrigeran sintetik 1 kilo hanya untuk 1 AC. Tapi refrigeran sintetik 1 kilo bisa untuk 3 AC. Oh gitu ya kan? ya. Maka dengan biaya servis yang sama. Ya kan Pak ya? Kan jauh lebih hemat ya Pak ya. Jauh lebih hemat. Jadi 1 berbanding 3 Pak. Ya. Jadi 1 AC 1 PK ya kita cukup beli 1 kilo refrigeran itu bisa untuk AC 1 PK 3 unit. Gitu loh Pak ya. Sedangkan refrigeran sintetik hanya 1 unit. Gitu loh Pak. Nah, kebetulan saya perkenalkan saya Rahmatullah, kebetulan saya pengurus DPP pusat dari Patri, yaitu wakilnya ketua DPP. Dan juga saya pengurus juga di DPC Bekasi Raya sebagai biro usaha. Nah, saya akan menjelaskan tentang pemakaian hidrokarbon itu ialah hemat energi sampai 30%. Dari AC maupun yang kecil sampai yang terbesar itu bisa. Itu penghematan, apalagi kalau itu AC besar itu penghematan bisa 40% pemakaian energi listriknya. Lebih efisien banget kalau untuk AC besar. Kalau AC kecil sekitar ya antara 30 sampai 25%. Itu sih. Karena sekarang kita ini mencanangkan Go Green ya untuk di pemerintah Kota Bekasi ini ya agar kita peduli dengan lingkungan kita di mungkin dunia ya, karena kan sekarang lapisan ozon sudah sangat menipis karena akibat refrigeran sintetik itu yaitu R22. Nah, kita berharap seluruh teknisi dari Patri ini kita akan sosialisasikan tentang penghematan energi listrik dengan menggunakan refrigeran hidrokarbon. Nah, yaitu kita berharap
agar Kota Bekasi itu lebih smart dan go green aja sih. Oke, selanjutnya Ibu nih. Bu, ini acara pelatihan dan workshop ada berapa pesertanya, Bu? Peserta yang terdaftar adalah 30 orang. 30 Sebenarnya orang. sih masih ada next berikutnya ya Pak. Peserta itu sudah, kalau kita sih nanti mewajibkan setiap anggota Patri itu sudah wajib berkompeten sertifikasi untuk pelatihan ini, seperti itu. Mereka harus sudah skillnya sudah setara dengan pelatihan hari ini, seperti itu. Oh, gitu Diwajibkan ya. seperti itu. Ini mereka ujian, setelah itu praktek. Lalu setelah itu apa yang mereka dapatkan, Bu? Paling tidak kan mereka pada rata-rata sudah di bidangnya itu udah level atas ya, misalnya. Kalau untuk keahlian ini mereka hanya menambah pengetahuan aja seperti itu. Karena mereka sudah punya usaha sendiri sih, seperti itu sih. Oke, jadi hanya untuk mendapatkan pengetahuan tambahan dan juga jejaring ini networknya ini ya. Sebenarnya, Oke, baik Bu, terima kasih. Selanjutnya harapan ke depan barangkali untuk masyarakat Kota Bekasi yang akankah Patri ini akan merekrut kembali sebanyak mungkin teknisi-teknisi AC atau juga mau mengembangkan bukan cuma AC, mungkin yang lainnya, silakan barangkali. Kalau kami sih misi visi kami di Patri adalah SDM-nya dulu kita tingkatkan. Kalau untuk Kota Bekasinya mungkin kita akan merekrut yang non skill ya, sebanyak mungkin yang non skill kita latihan dari awal. Oh, dari awal malah seperti ya. itu. Ada yang non skill yang kita latih nanti dari awal, itu nanti setelah pelatihan ini. Seperti itu. Baik, terima kasih kalau gitu. Mudah-mudahan sukses terus Patri Kota Bekasi. Amin. Untuk menjaga, motonya apa? Motonya Patri? Patri. Kita belum ada ya. Tetap sejuk atau gimana tadi? Ya, kita sejuk kota ibadah aja. Oke, ayo bareng-bareng Pak. Moto Patri. Gini aja Pak. Ayo. Patri, kota sejuk, kota ibadah, tetap berjuang, semangat. Oke. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Yusrodi, ya, selaku Direktur Inkubator Pentahelix. Kemudian ada Pak Insinyur Makmur, Ketua RTC Komisariat, ya, wilayah 4. Ya. Kemudian dari Ketua PMI tadi saya lihat, ya, diwakili ya, PMI, ya. Kemudian juga Pak Gunawan, selaku Ketua Kadin Kota Bekasi. Ada Bu Ika, Kadisnaker, ada dari Bapeda, Pak Diki, ada dari Perekonomian, ya, Pak Eka, dan tentunya juga Pak Beni, selaku tim percepatan pemerintah Kota Bekasi. Dan yang saya hormati adalah Bapak Ibu sekalian, peserta dan juga tim ahli ya, Pak Tri, namanya sama Pak Tri. Wah, tepuk tangan. Dan kita sama-sama NKRI karena senang banget kita pakai namanya lambang Indonesia. Jadi kalau lambangnya setiap hari Rabu ya pemerintah kota itu pakainya bajunya kaos putih minggu pertama, minggu ketiga, minggu kedua dan keempat pakai abu-abu. Tapi pakai lambangnya merah putih dan juga ada nama dan juga ada identitas kota juga sebagai kota patriot, jadi kota Patri ya, patriot ya. Jos lah pokoknya ya. Gimana hari ini? Udah ada yang makan siang? Belum? Iya dong. Hah? Oh, sudah dipesan. Jadi dengerin pidato dulu dalam kondisi yang lapar biasanya lebih konsentrasi. Ya, karena dalam kondisi siang gini kita udah capek semua ya. Dan tentunya pertama puji syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala hanya karena iradatnya ya, karena atas petunjuknya dan kehendaknya jadi saya baru siang sampai sini ya. Padahal kalau dari rumah itu dari kantor udah jam 7 udah di kantor saya ya, tapi ya itu tadi ada yang mulai ada tadi itu tahib Ramadan ya, karena kita menyambut bulan Ramadan. Kemudian ada lomba komedi, stand up komedi ya, komedi tingkat SMA itu sudah masuk grand final. Kemudian ada setelah itu kegiatan Primaya ya, ada pemberian
BPJS Tenaga Kerja CSR yang diberikan oleh Rumah Sakit Trimaya sebanyak 1.000 orang. Jadi kecelakaannya diberikan asuransi kecelakaan kerja. Ya, jadi kerja dan kematian. Ya, mudah-mudahan nggak diambil, walaupun dapatnya banyak. Iya kan? Karena kalau mau ngambil asuransi itu harus meninggal dulu, baru bisa diambil. Nah, kemudian setelah itu ada peresmian krematorium, ya, bantuan dari Sumarekon. Terakhir adalah ada satu kebanggaan buat kita, ya, warga masyarakat mendapatkan hibah dari Repo, yaitu jembatan, ya, penyeberangan, termasuk di dalamnya adalah stasiun LRT. Karena kita berharap tanggal 17 Agustus nanti kereta LRT yang menuju ke arah Jakarta sampai ke Duku Atas itu sudah bisa beroperasional. Jadi artinya potensi Kota Bekasi akan menjadi lebih tinggi lagi. Jadi orang yang akan datang lebih banyak lagi. Orang yang butuh servis AC lebih banyak lagi. Iya. Bayangkan coba, ya. Satu apartemen, ya, itu kan rata-rata 500 kamar. Ya kan? Kalau sekarang udah ada berapa tower tuh yang sekarang mulai munculan. Ya. 500 pengtiro. Ya kan, belum lagi satu apartemen dia nggak cukup satu, ya, rata-rata 2. Ya, kalau dia kamarnya lebih gede lagi 3, ya, bisa 4. Jadi ini menjadi satu potensi yang menurut saya adalah dunia kerjanya udah ada, ya, potensinya udah luar biasa. Karena apa? Perjalanan waktu yang namanya terkait dengan global warming ini, ya, orang semakin panas, ya. Cuma yang di sini kenapa nggak pakai AC ya? Jadi nggak ada yang diservis di sini. Oh, setiap ruangan, ya, karena ini mungkin ini kan selasar, ya, hanya dirubah konsepnya untuk tempat pertemuan. Ya. Jadi artinya bahwa memang dengan global warming ini kebutuhan akan suhu udara yang dingin dan sejuk sudah menjadi satu keniscayaan. Ya. Di rumah-rumah sekarang udah hampir, ya, rata-rata. Rumah ibadah juga seperti itu. Ya, supaya doanya khusyuk, ya, doanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala kan harus nyaman. Nah, salah satu nyaman adalah pakai AC. Saking nyamannya lebih banyak tidurnya daripada doanya. Nah, saya cukup apresiasi, ya, kepada Aptisi yang kemudian menginisiasi ini, dan juga para pengusaha yang tergabung di Kadin, yang di PEMI, ya. Jadi artinya bahwa apa yang kita lakukan nanti adalah tidak hanya berhenti sampai di sini, bukan hanya sekedar melakukan pelatihan, melakukan sertifikasi, dan kemudian ditentir oleh tenaga ahlinya yang memiliki kompetensi, ya, sehingga mendapatkan nilai tambah value, ya, terkait dengan keahlian, ya. Termasuk di dalamnya adalah pemagangan. Nah, konsep ini yang terus akan berlanjut. Ya, bagaimana konsep yang terkait dengan pentahelix ini, ya, juga melibatkan tadi pengusaha menyiapkan tadi itu bantuan keuangannya, dananya, ya. Jadi supaya tetap bisa teman-teman ini bisa melakukan kegiatan ditopang oleh anggaran. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana nanti menempatkan terkait dengan pemagangannya, ya. Supaya kita bukan hanya belajar secara teori, tetapi kemudian juga terkait dengan implementasi dan kemudian aplikatif. Harapannya tidak hanya berhenti di situ, tapi kalau kita sudah ahli, ya, sudah menguasai, harapannya menjadi pengusaha, ya, menjadi entrepreneurnya harus muncul. Ya, kita tidak perlu harus berbangga hati kalau kita kemudian hanya sekedar ahli, ya, tetapi kemudian mampu, ya, itu tadi, di samping menumbuhkan yang baru-baru, makanya disebut inkubator, dia hanya sebagai pemicu, ya, sehingga akan muncul itu tadi gelombang yang lebih besar lagi, ya, sehingga lebih banyak lagi orang yang kemudian bisa berkecimpung di dalamnya. Gak perlu takut untuk bersaing, ya, karena saingan kita bukan yang ada di dalam sini, saingan kita adalah yang ada di luar sana. Ya. Dan kita cukup berbangga dan cukup bersyukur karena Bapak Ibu sekalian lah yang kemudian terpilih, ya. 10% warga masyarakat Kota Bekasi yang hari ini mengalami pengangguran, dan ini memang lebih tinggi sedikit, ya, terkait sebelum COVID, ya.
wajar kalau di kota-kota besar ya potensi COVID kemudian meluluhlantakan perekonomian sehingga muncul yang namanya pengangguran baru. Tetapi sekarang ekonomi sudah mulai naik, ya, di mana tingkat pertumbuhan kita sendiri sudah mulai mengarah ke arah yang normal. Ya, walaupun sekarang masih di antara 3-4%, ya, tapi udah kelihatan geliatnya. Nah, yang paling penting adalah meningkatkan daya beli. Nah, daya beli dilakukan adalah itu tadi, bagaimana kita menciptakan ya kegiatan-kegiatan, ya, kemudian kita mampu menarik orang untuk hadir ke Kota Bekasi. Ya, sehingga itu tadi ya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini akan menjadi role model yang pada akhirnya orang nanti akan belajar dari kita. Nah, jadi oleh karena itu ekonominya akan sirkuler, akan bergerak. Nah, pentahelik yang kedua adalah dunia pendidikan. Nah, dunia pendidikan yang kemudian memfasilitasi. Hari ini saya mengucapkan terima kasih ya karena kampus STIMIK ya, STIMIK Pranata Indonesia menyiapkan tempat, menyiapkan tutor, ya, meningkatkan fasilitasnya untuk kita semua menjawab tantangan ke depan. Ya, yang paling penting adalah pekerjaan itu adalah kolaborasi. Kolaborasi itu kolab. Yang namanya kolab itu harus bersama-sama, gotong royong. Ya, cuma bahasanya aja yang diganti. Bangsa kita tuh dari dulu udah tahu, ya nggak? Menyelesaikan itu namanya gotong royong, ya kolaborasi itu. Jadi harus dibicarakan secara bersama-sama. Ya. Karena nggak bisa. Nah, kampus sendiri punya kepentingan. Supaya apa? Supaya memiliki dia pengemban tugas pengabdian kepada pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada kotanya, pengabdian kepada warganya. Ya, sehingga ini adalah bagian itu tadi, ya bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah juga merupakan tugas dan tanggung jawab dari dunia kampus. Jadi saya sangat mengapresiasi ya kegiatan hal ini, dan ini merupakan kegiatan yang pertama ya, nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan tahapan-tahapan berikutnya. Yang paling penting kalau menurut saya adalah apa yang sudah kalian dapatkan hari ini ya, itu harus menjadi satu kelompok ya, saling mendukung ya, saling mengingatkan ya, saling memberi support. Biasanya kalau habis dapat pendidikan gini ngecasnya itu kayak Energizer, langsung kecepatannya 100 km per jam. Tapi begitu sampai di rumah mager lagi, malas gerak, nah, ya, malas kemudian untuk mengembangkan diri, ya, sehingga pada akhirnya apa yang sudah mendapatkan pelatihan hari ini tidak berimbas kepada apa-apa, ya, sayang, ya, kesempatan sudah membuang waktu dan sebagainya, dan ini dijadikan bentuk seperti jaringan, ya, pertemanan, sehingga nanti yang sudah berhasil bisa menarik yang belum berhasil. Ya, yang ke senior membantu yang junior, dan itu terus akan bisa terus kita kembangkan. Yang pada akhirnya ini akan menjadi satu komunitas. Kalau komunitas ini berhasil menjadi satu kebanggaan. Ya, kemudian ini menjadi satu model yang bisa kita teruskan. Karena ini kita masih mencari bentuk. Bentuk seperti apa sih yang kemudian bisa bisa memberikan jawaban ya terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan dari dunia dari dunia masyarakat ya, dunia kerja terkait dengan pelatihan-pelatihan yang ada. Makanya banyak bergabung komunitas yang lain, apakah komunitas hidroponik, komunitas pertanian, komunitas sampah ya, dan itu semua itu tadi kita ujungnya adalah bagaimana meningkatkan pasar yang ada sehingga apa yang kita dapatkan, apa yang kita hasilkan bisa terserap oleh pasar yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi apresiasi dan selamat buat saudara-saudara. Semoga pembelajaran, pertemanan, persahabatan yang kita lakukan hari ini akan memberikan nilai-nilai ibadah ya, agar memberikan nilai tambah demi kemajuan diri kita pribadi, keluarga, kota, bangsa dan negara yang kita cintai. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus